Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama perkenalkan nama Bapak Afrista Wimpi Sulistyo, NIM 292016-132. Kita di sini akan belajar beberapa tematik. Yang pertama, di sini ada yang bisa melihat ini gambar apa? Kita coba dahulu. Ini terdapat gambar berupa apa itu globalisasi? Ada yang pernah mendengarnya? Atau mungkin pernah belajar mengenai apa itu globalisasi? Nah, Pak. Sudah ya? Nah, bagi yang belum paham mengenai apa itu globalisasi, di sini Bapak pertama-tama akan memberikan pengertian kepada kalian. Nah, perhatikan ya. Globalisasi adalah istilah yang sudah sering didengar oleh masyarakat. Dalam pemahaman banyak orang, globalisasi menjadi penyebab adanya penyebaran produk, teknologi, informasi, serta pekerjaan tanpa disertai batas wilayah ataupun budaya. Dampak fenomena globalisasi pun dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Sebelum Bapak menjelaskan beberapa dampak globalisasi, apa yang membuat kita... Nah, ini terdapat dua dampak, positif dan negatif. Ada yang bisa memberikan satu contoh dampak positif ataupun negatif dari globalisasi. Nanti Bapak akan berikan nilai yang bisa menjawab. Dampak negatifnya komunikasi semakin maju. Ayo, itu dampak positif apa negatif? Negatif. Kalau komunikasi semakin maju, artinya? Positif. Positif. Itu tadi siapa? Tidak apa-apa, itu sudah berani menjawab, sudah bagus ya, berarti memperhatikan. Nah, di sini Bapak berikan contoh kepada kalian. Tolong diperhatikan. Dampak positif dari globalisasi. Ruang sosial semakin terbuka. Tingkat mobilitas tinggi. Kemajuan teknologi. Pasar semakin luas. Artinya, nah di sini ada beberapa contoh. Salah satunya kemajuan teknologi ya, seperti sekarang ini. Ruang sosial semakin terbuka. Kita di sini belajar melalui aplikasi Zoom ya anak-anak. Ini salah satu contoh kelebihan dari globalisasi. Jadi kita walaupun tidak tatap muka tetapi bisa belajar melalui Zoom bersama-sama. Nah, ini salah satu dampak positif dari globalisasi itu sendiri. Sampai di sini ada yang belum paham? Nah. Pasar semakin luas. Artinya dari pasar semakin luas, sekarang kan banyak itu. Ada anak-anak, dewasa, remaja itu yang berjualan melalui online. Itu juga salah satu dari dampak globalisasi ya. Selanjutnya dampak negatif. Adanya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, sekarang anak-anak sekarang, anak SD itu sekarang lebih banyak main game sendiri ya daripada main bola sama teman-teman.
Itu yang Bapak temui sekarang ini. Berkurangnya rasa solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Nah, jadi karena tidak ada batasan dari berbagai negara itu, jadi barang lebih mudah masuk ke Indonesia karena ruang sosial kita semakin terbuka tadi ya. Adanya pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kalian harus belajar mengenai hal ini. Walaupun kita tidak dibatasi oleh ruang sosial yang sangat tinggi karena globalisasi, kita harus tetap bisa menjaga diri. Harus membatasi diri mana yang baik, mana yang benar. Seperti itu ya. Nah, kenapa Bapak memberikan contoh kepada kalian tentang globalisasi dan dampaknya? Karena di sini Bapak akan memberikan pembelajaran pada tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Di sini Bapak dapat tugas pada pembelajaran ke-1. Nah, di sini Bapak terdapat teks eksplanasi. Karena tematik pertama kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Pasti kalian pernah mempelajarinya juga. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Untuk lebih jelasnya, nah, di sini dari contoh teks eksplanasi di sini, ada yang bersedia membacakan? Adik Valen Ray Fardu. Ya, Pak. Ayo dibaca dulu. Ya, Pak. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik di Universitas Indonesia atau VTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Oke. Sudah, Pak. Valen sudah membacakan dari paragraf pertama. Selanjutnya, di sini yang cewek-cewek ini, biar nggak ngantuk. Ayo, ada yang bisa. Novia. Oke. Bapak catat. Bisa dimulai. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempeng tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi
diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Sudah, Pak. Ini tadi berarti bukan Novia ya, Anissa ya? Ya, iya, Pak. Oke deh, Anissa. Selanjutnya, yang terakhir. Di sini terdapat paragraf terakhir. Selanjutnya, siapa yang bersedia membacakan? Selain Dek Valen dan Anissa. Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Siapa Saya, namanya ya? Dek Najwa? Saya, Pak. Najwa, Pak. Oke. Bisa dimulai, Dek. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenal krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya, Dek Najwa. Nah, Oke, Pak. Dari beberapa pengertian teks eksplanasi tersebut, apa yang perlu kita gali dari isi teks eksplanasi tersebut? Ada yang tahu tidak? Apa saja yang perlu kita cari sebenarnya dari teks eksplanasi? Nah, sebenarnya dari teks eksplanasi yang sudah teman-teman bacakan tadi, terdapat juga beberapa topik masalah yang bisa kita cari. Nah, di sini untuk lebih jelasnya Bapak memberikan contoh dari paragraf pertama yang dibacakan Valen tadi. Topik masalah yang terdapat: peluncuran solar akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, kita bisa mencari topik masalah pada paragraf pertama. Di sini ya, anak-anak. Tadi yang dibacakan teman kalian dari Valen Raifardu. Nah, selain terdapat topik masalah, juga terdapat deret penjelas. Kalau deret penjelas itu biasanya terletak pada paragraf kedua. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian Anissa. Nah, pada paragraf kedua tadi, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik dan lain-lain. Ini contoh dari deret penjelas ya. Bisa dicari di paragraf kedua, tolong perhatikan. Nah, pada simpulan atau pendapat pribadi. Kalau pada simpulan, itu kalian bisa mencari sendiri, karena simpulan dan pesan ini adalah pendapat pribadi kalian, tetapi dari bahan bacaan yang Bapak sediakan tadi di paragraf ketiga. Nah, dari yang dibacakan Dek Najwa tadi terakhir, itu merupakan paragraf ketiga. Jadi simpulan dan pesan atau pendapat pribadi nanti kalian bisa mencari di paragraf ketiga ya. Nanti Bapak akan berikan soal mengenai topik masalah, deret penjelas, dan simpulan. Nah, dari ketiga contoh ini ada yang perlu ditanyakan tidak? Kalau belum jelas bisa bertanya. Tidak, Pak. Sudah jelas ya? Sudah. Nah, selanjutnya. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi saat ini?
Ayo, kalau Saya, bisa Pak. menyebutkan salah satu Saya, contoh. Pak. Siapa? Saya, Pak. Namanya Saya. siapa? Valen. Kalian lagi, oke. Kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan. Salah Terus satu di bidang contohnya saja di bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi apa? Bentar, Pak. Ayo, salah satu saja tidak apa-apa. Nanti yang lain biar ada kesempatan menjawab. Salah satu contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara Oke, Pak. Asia Tenggara. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Namanya siapa? Fajar, Pak. Ayo, Fajar. Bisa menyebutkan salah satu saja, tidak apa-apa. Penanggulangan narkoba, Pak. Penanggulangan narkoba. Itu berarti pada bidang poli. ya itu juga bisa ya. Tapi sudah bagus. Politik Pak. Belum tepat. Keamanan. Tadi Fajar sudah berani Politik. menjawab. Kalau di sini Bapak memberikan contoh ada bidang pendidikan yang spesifik saja. Iki semua Pak. Ayo, Nova Aji Santoso mau menjawab? Kalau pada bidang pendidikan, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara? Asia Tenggara seperti di Singapura, Malaysia, atau Thailand, dan lain-lain. Ada yang menjawab? Kalau tidak ada, ini Bapak akan memberikan salah satu atau beberapa contoh bentuk kerjasama di Asia Tenggara. Indonesia dengan Asia Tenggara di bidang pendidikan. Siapa sebutkan namanya kalau tidak? Rehan, Pak. Rehan. Kerjasama di bidang sosial. Di bidang apa? Sosial, Pak. Di bidang sosial. Contohnya apa? Contoh kerjasama Indonesia dengan Asia Tenggara di bidang sosial. Sebentar. Kalau di sini Bapak agar lebih mudah. Pak, saya di bidang pendidikan, Pak. Ya, di bidang pendidikan saja. Apa, Dek Revaldi? Penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan, kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. Ya, itu juga bisa salah satu contoh dari Dek Revaldi. Revaldi apa Revaldo ini tadi yang menjawab? Revaldo, Pak. Dek Revaldo. Dek Revaldo memberikan contoh. Nah, kalau di bidang pendidikan untuk spesifikasi, di bidang pendidikan sendiri, contoh dari kerjasama Indonesia itu membuka ruang untuk beasiswa anak-anak Indonesia ke luar negeri, tetapi khususnya di Asia Tenggara seperti itu ya. Nanti kalau kalian belajar pinter bisa mendapat beasiswa ke mungkin Singapura atau ke Jepang seperti itu ya. Kalau di bidang teknologi sendiri misalnya dari Bapak memberikan contoh itu pada bidang transportasi. Kalian pernah mendengar apa itu mobil saat ini sudah banyak di jalanan, mobil kijang. Kalian tahu tidak itu arti dari mobil kijang? Di bidang teknologi sampai saat ini sendiri, mobil kijang adalah itu
dari contoh dari Bapak Kijang bisa dicatat, itu kerjasama Indonesia dan Jepang. Itu salah satu contoh teknologi saat ini. Dan banyak dipakai oleh masyarakat kita. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, dari teks eksplanasi tadi membahas mengenai sel surya. Di sini Bapak memperlihatkan kepada kalian cara kerja panel surya. Di era globalisasi saat ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, pasokan listrik semakin berkurang akibat menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Nah, di sini contohnya sel surya dari bentuk energi alternatif. Kalian bisa membaca sedikit contoh dari cara kerja panel listrik sel surya. Sederhananya, dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai, dengan begitu kamu bisa menggunakan energi tersebut kapanpun diperlukan selama masih ada tampungan energi tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh cara kerja sel surya itu sendiri ya, anak-anak. Bapak ingin memberikan penjelasan kepada kalian. Di sini, tolong perhatikan ya, karena nanti Bapak memberikan soal ini kepada kalian. Proses kerja sel surya diawali dengan pemasangan panel surya. Di sini panel surya dipasang di atap rumah. Pemasangan di bagian atap atau genteng rumah bertujuan untuk menyerap sinar matahari. Jadi panel surya ini bekerja untuk menyerap sinar matahari. Panel surya ini merupakan lempengan logam yang memiliki tugas untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik melalui proses fisika. Nah, setelah matahari terserap oleh panel surya ini, yang berada di atap rumah ini, aliran ini dilanjutkan ke dalam kotak bernama electric box system. Jadi ini seperti baterai, karena bagian-bagian dari electric box system ini adalah inverter dan baterai. Seperti itu. Nah, dari electric box system ini, listrik akan dialirkan ke sejumlah titik listrik di rumah, seperti lampu, televisi, radio, dan lain-lain. Nah, kelebihan listrik yang belum terpakai akan disimpan di dalam baterai. Pemanfaatan listrik tenaga matahari ini dapat digunakan kapanpun, bahkan pada malam hari. Walaupun tidak ada sinar matahari, kita akan tetap bisa memanfaatkan listrik ini karena sudah disimpan di dalam electric box system. Seperti itu ya, nah. Tetapi untuk membuatnya ini juga butuh biaya yang tidak sedikit. Yang sudah menerapkan seperti ini, kalau di lampu merah itu juga sudah menerapkan seperti ini, salah satunya pakai panel surya, jadi tidak boros listrik. Seperti itu. Nah, kita sudah belajar mengenai beberapa contoh tadi. Dari awal kita pembelajaran, ada yang ditanyakan tidak?
dari globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, juga teks eksplanasi. Sudah paham ya? Untuk mencari teks eksplanasi tadi, untuk mencari topik masalah, deret penjelas, simpulan, dan pesan atau pendapat pribadi, ada yang ditanyakan tidak tadi? Karena Tidak, Pak. Tidak, Pak. terlalu banyak. Nah, nanti kalian kalau tidak paham bisa bertanya pada Bapak atau Dik Najwa, Dik Anissa, Dik Valen tadi sudah paham. Sudah bisa menjawab. Nah, tadi ini bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara. Tadi juga Bapak sudah jelaskan. Dik Novia sudah paham kan? Sudah. Nah, pintar. Nah, ini cara kerja panel surya. Nanti Bapak memberikan soal ini. Ayo, kalau belum paham bisa bertanya. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran kita pagi hari ini. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, pintar. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini sebelumnya dengan membacakan doa terlebih dahulu dari ketua kelas. Ada yang bersedia, ketua kelas atau yang hadir di sini? Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita harus selalu bersyukur sudah diberi nikmat sehat. Saya Pak. Siapa? Dik Novia lagi? Revaldi. Oke, Revaldi. Bisa membacakan doa terlebih dahulu. Terima kasih. Ayo. Mari teman-teman kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, anak-anak. Terima kasih ya. Nanti, ya, nanti kalian akan Bapak beri tugas lewat WA grup ya. Nanti bisa dikirim ke WA Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah guys, ya. Halo, Pra.